Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, tidak seperti biasanya saya dalam membuat video untuk kali ini, saya mencoba untuk membuatnya malam hari sobat. Karena pada siang hari saya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, dan untuk khusus mungkin beberapa hari ke depan mungkin ya saya akan membuatnya pada malam hari. Nah, di episode kita kali ini sobat, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari 4 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan keempatnya ini sangat-sangat luar biasa, bisa dikatakan pusaka-pusaka yang sangat-sangat istimewa. Nah, kira-kira pusaka apakah saja itu? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke sobat BMC, ini sudah saya mempersiapkan keempat pusakanya. Nah, di sini nanti mungkin bisa menjadi beberapa episode ya. Jadi mungkin tidak satu episode saja, tapi nanti mungkin bersambung, karena saya takutkan nanti kalau saya review jadikan menjadi satu video, saya takutnya nanti kepanjangan. Nah, kalau kepanjangan itu saya tidak suka membuat video panjang-panjang. Karena apa? Karena saya takutkan teman-teman untuk melihatnya itu bosan gitu. Jadi makanya kenapa durasi dari video saya kebanyakan rata-rata saya kasih rata-rata antara 12 menit sampai 15 menit. Dan kalaupun lebih dari 15 menit, maka saya usahakan tidak sampai di 20 menit ke atas. Jadi di bawahnya 20 menit. Pasti seperti itu. Karena saya ingin dalam kita belajar Tosan Aji tidak membosankan. Dalam kita belajar Tosan Aji itu sedikit demi sedikit. Yang penting kita itu rutin, yang seperti itu. Itu adalah harapan saya sobat. Nah, untuk yang pusaka pertama, coba kita akan melihatnya. Ini adalah pusaka yang akan kita review untuk yang pertama. Nah, ini kalau kalian melihat di sini sobat, dari wujud warangkanya, maka kalian mungkin bisa menebak ini adalah pusaka dengan dapur apa. Nah, kalau pusaka dengan seperti ini sobat, ini untuk warangkanya sendiri bisa dikatakan ini adalah salah satu dari relief-relief candi. Jadi warangka pada zaman dahulu yang terpahat di relief candi itu bentuknya seperti ini. Nah, biasanya yang membuat seperti ini adalah Pak Rahmat. Nah, seperti ini. Ada kayak ginian. Tapi saya tidak mengatakan bahwasanya ini adalah warangka dari Pak Rahmat. Karena apa? Karena pemilik dari pusaka ini dulu pun juga bisa membuat warangka sobat. Nah, ini kalau untuk di handle-nya sendiri, nah handle-nya ini perkiraan. Jadi perkiraan ini adalah handle tanduk, dari bahan tanduk sobat. Karena pemilik dari pusaka ini dulunya itu juga seseorang yang pandai mengukir tanduk menjadi sebuah handle pusaka. Nah, itu. Nah, ini sobat, pusakanya sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah sebenarnya pusaka dari salah seorang senior Tosan Aji. Jadi salah seorang senior Tosan Aji yang sudah meninggal dunia. Jadi ini adalah salah satu dari pusaka kelangenannya beliau. Ini adalah salah satu pusaka piandel beliau. Jadi tinggal satu ini saja. Kapan hari itu sama istrinya dibawa ke rumah, karena istrinya butuh beberapa biaya gitu. Yang pertama mungkin dibuat untuk menyambung hidup, dan juga untuk biaya keperluan selamatan dari almarhumnya, mungkin seperti itu. Jadi makanya pas waktu datang ke rumah saya juga ada perasaan kasihan gitu dengan beliau gitu. Makanya terus saya mahari ini sobat. Nah, ini adalah wujud pusakanya. Coba kita akan melihatnya pusakanya seperti apa. Nah sobat semuanya, coba kalian amati. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini, Mas Tony, ini kok pusakanya sangat kotor sekali? Ya, karena untuk di beliau sendiri ini biasanya pusakanya adalah pusaka temuan sobat. Nah, pusaka temuan, dan untuk di pusaka ini kayaknya sama beliau memang tidak dibersihkan. Jadi dibiarkan apa adanya seperti ini. Kemungkinan nah,
Beliau pernah mengatakan bahwasanya kalau untuk di patina atau karat yang sudah tidak aktif itu aman Mas Tony, jadi tidak akan merusak di bilahnya. Tapi kalau untuk karat yang masih aktif itu bisa merusak bilahnya. Mungkin sobat, ini adalah salah satu dari karat yang mungkin sudah tidak aktif, jadi sudah tidak bisa merusak dari bilahnya. Mungkin loh seperti itu, karena saya sendiri pun juga tidak begitu paham tentang pusaka-pusaka temuan. Dan kalau kalian melihat di sini, ini ada meduknya. Nah, meduknya ini langsung sambung seperti ini, jadi pusaka ini tidak perlu memakai mendak. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihat untuk di pusakanya, ricikannya dia ada gandeknya sobat. Dan gandeknya ini agak panjang. Nah, ini adalah gandeknya. Ini gandeknya dan juga ada pejetan, dan pejetannya ini lebar. Nah, pejetannya lebar. Lalu di sini ada sogokan rangkap sobat. Ada sogokan rangkap seperti ini. Dan kalau kalian melihat di sini ini berlubang ya, mungkin kita maklumilah kalau untuk di pusaka-pusaka temuan seperti ini pasti ya tidak utuh. Nah, seperti ini. Ini sangat-sangat luar biasa banget ini sobat pusakanya. Dan istrinya bilang bahwasanya ini adalah salah satu dari koleksi kelangenan. Ini adalah salah satu dari koleksi bisa dikatakan piandel dari almarhum. Itu seperti itu. Nah, nanti kita akan melihatnya bersama-sama sobat. Kita nanti akan belajar bersama kira-kira ini masuk di dapur apa. Nah, nanti kita akan mencoba membuka buku ensiklopedia keris tentang apa sih dapur dari keris ini. Nah, seperti ini. Apakah betok ataukah jalak budo. Oh ya sobat semuanya, ini saya juga ingin menyampaikan sebuah cerita dari sang istri, bahwasanya Mas Tony untuk di pusaka ini sebenarnya ini adalah bisa dibuat sebagai bisa apa ya, semacam kayak sikep di rumah. Jadi semacam kayak perlindungan mungkin ya. Mungkin untuk di esoteri dari tuahnya kemungkinan adalah bisa untuk memberikan perlindungan di dalam rumah, perlindungan kepada pemiliknya. Karena apa? Memang sobat, perlindungan itu kan dari Tuhan Mas Tony. Ya benar sekali, memang segala sesuatu itu pusatnya adalah dari Tuhan. Tapi di sini ini adalah Tosana Aji, dan di Tosana Aji ini sobat semuanya ada dua unsur yang membentuk, yaitu unsur fisiknya yang kita bisa melihat bilahnya seperti ini, wujudnya seperti ini, dan unsur non fisik yaitu dari doa-doa sang empu. Jadi mungkin berkahnya doa dari sang empu inilah yang bisa memberikan sebuah energi untuk perlindungan pada pemilik pusaka. Nah, seperti itu. Coba kita akan melihat di buku ensiklopedia keris. Kita akan melihat nanti ricikannya seperti apa dan kira-kira ini masuk di dapur pusaka apa. Nah sobat BMC semuanya, sebelum saya ajak kalian untuk membuka bukunya, sekali lagi saya ajak kalian untuk melihat dari kondisi bilahnya. Nah, kondisi bilahnya seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, ada masih apa ya, bisa dikatakan patinasinya ini masih dibiarkan apa adanya seperti ini. Dan kemana-mana pada waktu itu yang pemiliknya masih hidup itu kemana-mana itu selalu dibawa. Jadi semacam bisa dikatakan pusaka piandel, pusaka yang apa ya, kelangenannya beliau itu seperti itu. Nah, luar biasa banget ini. Ini bisa dikatakan sebuah pusaka artefak ini sobat. Ini adalah artefak dari kebudayaan masa lalu. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini sudah dalam keadaan berlubang. Nah, ini berlubang, dan di sini pun juga dia berlubang sobat. Ini luar biasa banget ini, keren. Kemana-mana selalu dibawa. Jadi jika kemana-mana selalu dibawa, jadi sebuah pusaka yang kemana-mana dibawa, berarti itu dijadikan sebagai sebuah piandel khusus. Kalau untuk saya pribadi seperti itu menanggapinya. Coba kita akan melihatnya sobat di buku ensiklopedia keris tentang ricikan dari pusaka ini. Nah,
kita bisa melihatnya di buku ensiklopedia yang besar bisa, lalu jika kalian memiliki yang kecil seperti ini lebih mudah untuk kita belajar, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, kita akan melihat di keterangan tentang betok. Nah, kita lihat dulu ini di betok ini sobat. Betok adalah salah satu bentuk dapur keris lurus, bentuknya amat sederhana dibandingkan dengan bilah keris pada umumnya. Jadi keris betok itu bentuknya amat sederhana. Bilah keris berdapur betok ini lebih lebar. Selain itu, ukuran panjang bilahnya juga tidak sepanjang bilah keris dapur lain, hanya kira-kira separuh atau 3/4 panjang keris yang normal. Gandeknya polos, berukuran agak panjang, pejetannya luas dan dangkal. Selain itu, tidak ada ricikan lainnya. Keris berdapur betok ini biasanya merupakan keris tua. Bahkan ada keris dapur betok yang berasal dari zaman Kabudan. Sebagian pecinta keris mengatakan, selanjutnya, bahwa keris ini baik dimiliki oleh mereka yang memiliki sifat agresif dan sering nekat karena dianggap dapat meredam sifat yang kurang baik itu. Keris dapur betok keris dapur betok juga ada yang tergolong keris Buddha. Selain jalak Buddha, oleh para pecinta keris, betok Buddha juga sering digunakan sebagai keris tindih. Jadi kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji, keris betok itu bisa dipakai sebagai keris tindih sobat semuanya. Keris betok adalah penamaan umum bagi keris yang bilahnya pendek dan lebar. Oleh karena itu, mereka membagi keris betok menjadi beberapa macam, di antaranya betok jalak dan betok brojol. Nah, ini adalah gambar dari betok brojol kalau ini sobat. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini sangat-sangat sederhana sekali ya. Kalau untuk di bilahnya sendiri dia lurus, lalu untuk gandeknya dia gandek lugas atau polos, lalu juga ada pejetan gitu saja. Dan di sini tidak ditemukan adanya sogokan. Padahal sobat, kalau kita melihat di sini, nah melihat di koleksi saya ini ada pejetannya. Nah, ini ada pejetan rangkap ini. Coba kita akan melihat keterangan dari jalak Budo. Nah, ini kan betok. Sekarang kita akan melihat keterangan dari jalak Budo sobat. Nah, ini jalak Buddha adalah salah satu bentuk dapur keris yang ukuran bilahnya lebar, pendek, tebal, lurus, bentuknya sederhana. Gandeknya polos. Nah, gandeknya polos, pejetannya dangkal, sogokannya rangkap dan tipis. Nah, ada sogokannya rangkap dan tipis. Kadang-kadang memakai tingil, ricikan lain tidak ada. Permukaan bilah keris jalak Buddha pada umumnya tidak rata, melainkan keropos seperti bopeng. Besinya mempunyai kesan ngelempung bagai tanah liat. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, memang kalau kita raba, nah memang ini ada patinasinya. Tapi kalau saya melihatnya ini memang kayak apa ya, bisa dikatakan pusakanya itu tidak bisa dikatakan ya tidak rata itu tadi. Nah, di sini tadi, nah tidak rata seperti bopeng. Besinya mempunyai kesan ngelempung bagai tanah liat. Nah, ini kalau kita lihat di bawah sinar seperti ini ada semacam kayak ngelempung gitu ya, ada bias dari siang sinar. Lalu kita lanjutkan lagi sobat semuanya untuk membaca dari keterangannya. Kalangan pecinta keris pada umumnya sependapat bahwa keris jalak Buddha merupakan keris generasi pertama di Indonesia, berarti juga keris pertama di dunia. Dari segi tuah, bagi mereka yang percaya, semua keris jalak Buddha memiliki tuah yang baik bagi keselamatan. Itulah sebabnya keris jalak Buddha sering digunakan sebagai keris tindih, yakni difungsikan sebagai peredam tuah keris lain yang galak, keras, buruk, atau mengganggu. Lalu selanjutnya, karena kesalahpahaman semua jenis dapur keris yang diperkirakan dibuat pada zaman Buddha dikatakan sebagai jalak Buddha. Padahal ada juga keris Buddha yang berdapur betok dan juga brojol. Salah satu dari ciri khas jalak Buddha adalah adanya metuk di bawah gonjonya. Nah, adanya metuk di bawah gonjonya. Dengan adanya metuk ini, ukiran yang dipasang
ukiran yang dipasang pada keris jalak Buddha tidak lagi memerlukan mendak. Nah, sejak dekade 80-an nilai mas kawin jalak Buddha meningkat pesat sejalan dengan meningkatnya apresiasi para pecinta keris. Dan sejalan dengan itu, semakin banyak pula ditemui keris dapur jalak Buddha yang sebenarnya buatan baru. Nah, karena kelangkaannya sobat, karena keris jalak Buddha ini sangat langka, tapi permintaan di pasar itu sangat banyak. Nah, itulah kenapa banyak juga ditemui dapur jalak Buddha yang sebenarnya buatan baru. Jadi semacam kayak dijiplak, ditiru gitu loh. Nah, itulah kenapa kalau kita memiliki dari pusaka jalak Buddha yang original, yang bisa dikatakan tua, maka kita adalah salah satu dari orang-orang beruntung sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah kalau untuk pengetahuan saya pribadi, ini masuk di keris tua atau keris sepuh. Nah, dan untuk saya pribadi dalam pengetahuan saya dan juga di dalam keterangan buku ensiklopedi keris ini tadi sobat, ini bisa dikatakan dapurnya adalah dapur jalak Buddha. Nah, karena apa? Karena ada sogokannya rangkap seperti ini, dan juga di sini ada medoknya sesuai dengan keterangan di buku ensiklopedi keris ini tadi sobat. Tetapi jika ada pendapat lain mas, itu bukanlah bedok atau bukan jalak Buddha, tapi adalah dapur yang lain gitu, silakan. Karena apa? Karena di sini adalah intinya kita belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama sobat. Jadi silakan kalau kalian ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama, kita juga sudah melihat dari wujud pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan ini adalah salah satu dari pusaka yang sangat-sangat istimewa sekali ini sobat. Nah, coba kalian amati untuk sekali lagi, dan untuk di dedernya ini kalau untuk saya sepengetahuan saya ini adalah deder tanduk sobat, karena pemilik dari pusakanya ini biasa membuat deder dari bahan tanduk. Seperti ini. Sangat-sangat luar biasa sekali ini sobat. Nah, untuk di warangkanya seperti ini. Apakah ini juga masuk di sandang walikat sandang walikat kuno? Nah, karena kalau di dalam pengetahuan di candi-candi itu sobat, warangka-warangka seperti ini ada gambarnya di candi, terpahat di candi, bentuknya seperti ini. Oke, kita akan melanjutkan lagi sobat semuanya. Kita akan melanjutkan untuk mereview di pusaka kedua, dan mungkin di review berikutnya adalah kita membuat di video selanjutnya.